Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan murajaah pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang membinasakan, 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah 7 dosa yang membinasakan tersebut?" Qala asyirku billahi wa sihru wa qatlu nafsil ladzi harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawm az-zahfi wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala illa bil haqq, kecuali dengan alasan yang benar, wa aklu riba, yang keempat memakan riba, yang kelima makan harta anak yatim, yang keenam lari dari medan jihad ketika 2 pasukan telah saling berhadapan, dan yang ketujuh menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan perbuatan zina padahal dia tidak tahu menahu dengan perbuatan tersebut. Baik, pertemuan yang lalu telah kita jelaskan beberapa faedah. Kita ulangi secara singkat. Yang pertama dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mubiqat menunjukkan ini adalah dosa-dosa besar. Meskipun ini bukan pembatasan bahwa dosa-dosa besar ini hanya 7 saja. Dan telah kita sebutkan beberapa dhawabit untuk mengetahui sesuatu itu sebagai dosa besar atau dosa kecil. Yaitu diantaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam muqaddimah kitab Al-Kabair, apabila ada ancaman neraka maka itu dosa besar. Kemudian apabila ada had di dunia, ada hukumannya di dunia, maka itu dosa besar. Kemudian ada kata laknatnya, maka itu dosa besar. Dan dalam hadis ini ada celaan yang keras, yaitu al-mubiqat, maka ini menunjukkan ini adalah dosa besar. Baik, mengenal dosa besar dan membedakannya dari dosa yang kecil ini sangat bermanfaat bagi seorang hamba. Sebab apabila dia menjauhi dosa-dosa besar, maka dengan amal-amal ibadah yang dia lakukan, dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang 5 waktu, kemudian salat Jumat sampai Jumat berikutnya, kemudian puasa Ramadan sampai Ramadan tahun berikutnya, maka semua ibadah-ibadah itu adalah penghapus dosa di antara dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut. Tapi dengan syarat majtunibatil kaba'ir, sepanjang dosa-dosa besar dijauhi. Jadi kalau dosa-dosa besar tidak dijauhi, maka dosa-dosa kecil itu tidak akan terampuni dengan sendirinya. Iya, meskipun demikian, bukanlah sifat seorang muslim itu kemudian meremehkan dosa-dosa, meremehkan dosa kecil. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a 'alayhi, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra 'ala anfihi faqala bihakadha ay biyadihi famarra anhu." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seperti seakan-akan dia duduk di bawah sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan jatuh menimpanya. Demikianlah
sikap seorang mukmin dalam melihat dosa-dosanya, besar maupun kecil. Dia tidak peduli besar ataupun kecil, tetap dia pandang seperti itu. Kenapa ikhwan sekalian? Karena ma'rifatullah, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan, dengan ilmu. Dia mengetahui bahwa dosa besar maupun kecil tetap sama dilakukan kepada Allah, sama-sama kepada Allah, besar maupun kecilnya. Maka kata para ulama, jangan engkau lihat besar kecilnya dosa itu, tapi lihat pada siapa engkau berdosa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin melihat dosanya seperti dia duduk di bawah sebuah gunung dan dia khawatir gunung itu akan jatuh menimpanya. Sebaliknya seorang yang fajir, seorang yang memang senang berbuat dosa, dosa besar maupun kecil, dia anggap hanya seperti lalat yang terbang di depan hidungnya. Kemudian cukup dia menggerakkan tangannya dan lalat itu kemudian pergi. Ini perbedaan seorang mukmin dan seorang yang fajir di dalam memandang satu perbuatan dosa. Dan al-istighfaf bidzambi minal kabair. Ulama kita menerangkan meremehkan perbuatan dosa itu sudah termasuk dosa besar. Jadi terkadang seorang berbuat dosa kecil, cuman karena dia remehkan dosa itu, maka jadilah dosanya menjadi dosa besar. Iya, meremehkan perbuatan dosa itu adalah termasuk al-kabair, termasuk dosa besar. Iya, karena itu menunjukkan tidak adanya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang meremehkan dosanya, meskipun dosa kecil, menunjukkan apa? Tidak adanya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Maka mengenali dosa-dosa besar dan menjauhi dosa-dosa kecil adalah perkara yang sangat bermanfaat dalam kehidupan seorang hamba. Baik, kita sudah menyebutkan beberapa faedah dari ucapan sahabat, ya Rasulullah wa mahunnah. Di situ ada husnul ta'lim, bagusnya pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberikan satu pengantar yang mujmal untuk memancing agar pendengar itu memiliki keinginan yang kuat untuk tahu apa tafsilnya, apa perinciannya. Iya, dan salah satu metode di dalam mengajar adalah dengan tanya jawab. Dan ini juga menunjukkan semangat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menuntut ilmu. Dan ini dikatakan qalu, mereka bertanya. Berarti yang bertanya bukan cuma satu, banyak orang. Ini menunjukkan subhanallah luar biasa semangat para sahabat untuk bertanya tentang ilmu, untuk mengetahui satu ilmu. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa yang paling besar, disebutkan pada peringkat yang pertama karena dosa ini adalah pelanggaran terhadap hak yang paling tertinggi, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Allah atas hambanya hendaklah mereka beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya dengan satu apapun juga. Sedangkan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak mengazab bagi siapa yang tidak menyekutukannya. Iya. Namun di sini jelas oleh para ulama, makna tidak mengazab siapa yang menyekutukannya, maksudnya bisa jadi tidak mengazab sama sekali, ataupun diazab tapi azabnya tidak kekal. Tergantung bagaimana seorang menyempurnakan tauhid. Ini berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Iya. Dan juga berdasarkan firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu. Iya. Ayat ini menunjukkan dosa selain syirik mungkin Allah azab, mungkin langsung Allah ampuni. Iya. Dan terjemahan ayat ini kita katakan dosa yang lebih ringan daripada syirik. Kalau antum baca dalam terjemahan itu dikatakan dosa selain syirik. Baik. Tapi kita terjemahkan yang lebih tepat, dosa yang lebih ringan daripada syirik. Kenapa demikian? Karena
Ada dosa yang setara dengan syirik. Bukan syirik, tapi setara dengan syirik. Itu pun Allah tidak ampuni. Yaitu dosa kufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak setiap kekufuran itu termasuk kesyirikan. Namun setiap kesyirikan adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini faedah dari Syaikh Utsaimin rahimallahu taala. Kemudian adapun makna Allah Subhanahu wa taala hak hamba atas Allah tidak akan mengadab siapa yang tidak menyekutukannya. Ini bukan maksudnya kewajiban yang dibebankan hamba kepada Allah, tetapi maksudnya adalah pemberian Allah kepada hamba. Ya Allah berikan dia kenikmatan bagi siapa yang tidak menyekutukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazabnya. Iya. Baik. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, "Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, apabila engkau menemuiku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak menyekutukan aku dengan satu apapun juga, maka niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sebesar atau sepenuh bumi itu pula. Baik. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dosa yang paling besar. Kemudian as-sihr. Ya, sihir. Baik. Yaitu perbuatan seorang yang bekerja sama dengan syaitan untuk mencelakakan orang yang lainnya. Ini pengertian sihir secara makna. Dan tidaklah seorang itu bisa melakukan sihir kecuali dia dibantu oleh syaitan. Dan tidaklah dia mendapatkan bantuan syaitan kecuali apa? Dia mendekatkan diri kepada syaitan. Maka hakikatnya sihir itu pun bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah syaitan itu membantu seorang penyihir kecuali dia melakukan pendekatan diri kepada syaitan tersebut dengan berbagai macam bentuk ibadah dia persembahkan kepada syaitan, baru kemudian dibantu. Maka semakin besar persembahannya, semakin besar pengorbanannya untuk syaitan, maka semakin saktilah dia. Iya. Dan sihir termasuk kekafiran, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, tetapi yang kafir adalah syaitan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Baik. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Dan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Ulama kita menyebutkan jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 4. Dari 4 ini, pertama jiwanya seorang mukmin, selebihnya jiwanya orang kafir. Iya. Jiwanya orang kafir yang diharamkan itu ada 3. Yang pertama kafir dhimmi, jadi yang pertama tadi orang yang jiwa yang mukmin, ya diharamkan untuk dibunuh. Dan ini jelas berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan sangat keras Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslim." Kata Nabi SAW, musnahnya atau hancurnya dunia ini seluruhnya itu lebih ringan di sisi Allah dibanding dibunuhnya seorang muslim. Jadi betapa mulia dan terhormatnya seorang muslim itu ketika hidupnya pun ketika matinya. Ketika matinya kita tidak boleh berjalan di atas kuburnya, tidak boleh menduduki kuburannya, tidak boleh menginjak-injak kuburnya. Bahkan kita disyariatkan untuk mengucapkan salam. Ini orang udah mati, tetapi masih kita disyariatkan untuk mengucapkan salam ketika melewati kuburan kaum muslimin. Itulah sebabnya perbuatan menodai atau menjatuhkan kehormatan seorang muslim adalah termasuk dosa besar. Iya, termasuk ghibah, membicarakan keburukan atau sesuatu yang tidak disenangi oleh seorang muslim. Maka ini termasuk dosa besar karena telah menjatuhkan kehormatannya yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan mereka tunduk dengan peraturan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, kafir mu'ahad, yaitu seorang kafir
yang terikat atau memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Ya, semacam perjanjian gencatan senjata. Mungkin dia dari negeri harb, dari golongan kafir harbi yang diperangi. Tetapi saat ini lagi gencatan senjata. Ada perjanjian, maka tidak boleh untuk dibunuh. Kemudian yang keempat, kafir musta'man. Seorang kafir yang diberikan perlindungan oleh kaum muslimin. Meskipun satu orang dari kalangan rakyat jelata, kaum muslimin yang memberikan perlindungan pada seorang kafir untuk masuk ke negeri Islam, ia diberikan jaminan keamanan, maka seluruh kaum muslimin yang ada di negeri itu, atau seluruh kaum muslimin seluruhnya, tidak boleh kemudian untuk membunuh atau mencelakakan atau mengambil harta orang kafir ini. Iya. Dan masing-masing dari 3 jenis orang kafir ini terdapat dalil. Namun ada satu dalil yang mengumpulkan 3 macam ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah yaumal qiyamah wa inna riha tujar bin masirati 40 aman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh mu'ahad, maka ia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Baik. Ini mu'ahad ini, kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar wa Fathul Bari, mu'ahad ini masuk ke dalam 3 jenis kafir tadi. Artinya mereka semua ada perjanjiannya. Mu'ahad kan artinya ada perjanjiannya. Orang kafir ini ada perjanjian. Kafir mu'ahad yang asalnya dari kafir harbi, bikin gencatan senjata kan perjanjian. Demikian pula orang yang masuk di negeri Islam dan diberi jaminan keamanan, itu pun masuk dalam kategori perjanjian. Iya, jadi mu'ahad maksudnya di sini ini mencakup ketiga jenis orang kafir ini. Ini penjelasan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari. Dan kita sebutkan tadi, satu orang dari rakyat jelata saja, kalau dia telah menjamin seorang kafir yang masuk di negeri Islam, maka tidak boleh seluruh kaum muslimin untuk membunuhnya atau mengambil hartanya. Apalagi kalau yang menjaminnya adalah satu pemerintah muslim, yang di zaman modern ini dikenal dengan istilah apa? Visa. Kalau diberikan visa itu sudah diberikan jaminan keamanan, jaminan masuk, diberikan izin masuk. Oleh karenanya, para ulama kita telah berfatwa tentang hukum, seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, hukum membunuh para turis asing yang masuk ke negeri Islam itu hukumnya haram, masuk dalam larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh kafir mu'ahad. Baik. Maka dari sini kita ketahui aksi-aksi terorisme yang telah melakukan pembunuhan terhadap orang-orang kafir secara serampangan bukanlah bagian dari ajaran Islam. Sebab mereka membunuh orang-orang kafir tanpa pandang bulu. Bahkan mereka tidak peduli kalau di situ ada orang Islam. Dan mereka tahu pasti, loh, kan ini kan negerinya Islam. Mungkin ada orang Islam yang kebetulan lewat di depan pub, ya, di depan karaoke yang akan dibom, atau di depan KFC misalnya. KFC yang makan kebanyakan orang Islam, yang kerja kebanyakan orang Islam. Iya. Sekarang kalau kita mau boikot produk Coca-Cola, KFC, produk-produk Amerika lainnya, padahal yang kerja di situ kebanyakan kaum muslimin. Berarti siapa kendalinya kepada siapa kemudaratannya? Andaikan boikot itu berhasil, alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah berhasil boikot-boikot yang mereka serukan. Andaikan sampai berhasil, tentu akan memudaratkan para pekerja-pekerja yang ada di situ. Dan pekerja-pekerja adalah kaum muslimin. Oleh karenanya, boikot-memboikot itu bukan pekerjaan setiap kelompok, setiap golongan, tetapi itu haknya penguasa. Itu siasatul daulah. Dan itu dilihat oleh daulah, oleh raisud daulah, oleh amir, pemimpin negara, kalau bisa memberikan kemudaratan kepada orang-orang kafir, mungkin saja kalau dia mau melakukannya. Al-muhim itu bukan hak. Dijelaskan oleh para ulama, itu bukan haknya setiap kelompok atau setiap golongan dari masyarakat, tetapi itu hak pemerintah. Nah, di tempat-tempat orang-orang kafir, di perusahaan-perusahaannya, di hotel Marriott, itu kan hotelnya Amerika atau Australia, itu yang kerja banyak kaum muslimin. Iya. Mereka tidak peduli, mereka melakukan pengeboman di situ. Jadi pelanggarannya luar biasa. Bukan saja membunuh orang kafir yang tidak berhak untuk dibunuh, bahkan membunuh kaum muslimin. Iya. Ini jelas sekali bahwasannya perbuatan atau aksi-aksi terorisme tersebut itu menyimpang dari ajaran Islam, menyimpang dari jihad yang sebenarnya. Itu pun kalau mereka betul-betul kafir, maka diberikan 3 pilihan.
Pertama tawarkan Islam. Kalau tidak mau bayar jizyah. Kalau tidak mau baru diperangi. Dan yang melakukan jihad hujum, ya, jihad itu terbagi dua, jihad difa, ya, membela diri yang tidak ada syarat-syarat. Bagi siapa yang diserang, maka dia boleh membela dirinya. Adapun jihad hujum, menyerang, itu harus terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama harus dipimpin oleh pemimpin negara. Syarat yang kedua, pemimpin itu memiliki wilayah. Dan syarat yang ketiga, memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk mengalahkan musuh. Ya. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini, maka tidak boleh melakukan jihad hujum. Jadi, subhanallah, banyak sekali pelanggaran. Kalau kita mengkaji Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW tentang aturan-aturan jihad di dalam Islam, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran syariat yang kita temukan di dalam aksi-aksi terorisme. Iya. Dan sangat disayangkan mereka melakukan itu atas nama jihad. Ya, inilah kembali lagi kita ingatkan masuk dalam perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyati. Bid'ah itu lebih disenangi iblis daripada maksiat. Sebab orang yang berbuat bid'ah, dia menganggap apa yang dilakukan itu sebagai kebaikan. Adapun orang yang berbuat maksiat pada umumnya tahu dan sadar bahwa yang dia lakukan itu satu kemaksiatan. Iya. Olehnya kita dapati pensifatan tentang Khawarij itu, tentang orang-orang yang melakukan aksi-aksi pembunuhan kepada manusia secara serampangan, itu pensifatan yang sungguh sangat mengerikan. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, syarru qatla tahta adimis sama'. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang terbunuh di bawah kolong langit. Kilabun nar syarru tahta adimis sama'. Mereka adalah anjing-anjing neraka dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Baik. Illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Artinya, di sana ada alasan-alasan yang memungkinkan untuk dibunuhnya seseorang. Iya. Di antaranya, dan ini banyak alasan-alasan yang benar, di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda thalathin, at-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Tidak halal darahnya seorang muslim yang mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah kecuali dengan satu dari 3 perkara. Illa bi ihda thalathin, at-thayyibuz zani. Orang yang pernah menikah kemudian berzina. Orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina. Baik, berarti di sini masuk apakah dia masih bersama istrinya atau sudah cerai, sudah tidak punya istri lagi karena sudah cerai. Baik. Kemudian apa namanya yang kedua? Oh ya, orang yang membunuh orang lain. Orang lain di sini maksudnya orang muslim. Iya. Seorang yang membunuh seorang muslim. Kemudian yang ketiga, orang yang murtad. Iya. Meninggalkan kaum muslimin. Iya, murtad meninggalkan kaum muslimin. Baik. Ini di antara 3 alasan yang benar yang dibolehkan untuk membunuh seorang muslim. Iya. Itu pun siapa yang melakukannya? Apakah setiap pribadi dari masyarakat yang mengetahui tetangganya melakukan satu dari 3 perkara tersebut, kemudian boleh dia melakukan tindakan? Ya, ada saudaranya murtad, kemudian boleh dia membunuh? Ini tidak dibenarkan sama sekali. Yang berhak melakukan itu adalah pemerintah. Iya, itu bukan hak kelompok-kelompok di dalam masyarakat ataupun pribadi-pribadi dalam masyarakat, tetapi itu adalah hak pemerintah atau penguasa yang sah. Sehingga kalau penguasa ini tidak melakukan tugasnya, itu dosa mereka, ya, dosa mereka yang tanggung, bukan dosa kita. Baik. Sebab kalau setiap pribadi atau setiap kelompok dari masyarakat itu bertindak, maka pertama tidak ada tuntunannya dari syariat Islam, dan yang kedua akan menimbulkan berbagai macam mudarat yang besar. Akan menimbulkan berbagai macam kemudaratan. Baik. Kemudian yang keempat, wa aklur riba, memakan riba. Dan cukuplah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah melaknat, atau kata Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba dan orang yang memberi makan riba. Orang yang
menuliskannya dan 2 orang saksinya. Dan beliau berkata, mereka itu sama. Baik. Dalam Al-Quran Allah katakan, fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak meninggalkan sisa riba itu, maka Allah Subhanahu wa taala Rasulnya mengumumkan perang terhadap kalian. Sehingga kata Imam Malik rahimahullahu taala, aku tidak tahu sesuatu yang lebih buruk dari riba yang masuk ke dalam tubuh anak Adam. Jadi lebih buruk dari khamar, lebih buruk dari barang curian, lebih buruk dari daging babi, dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan perang, mengumumkan perang. Ini luar biasa, bukan dosa main-main ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang bagi siapa yang memakan harta riba. Dan penyebutan memakan di sini dijelaskan oleh para ulama bukan berarti sekedar diambil untuk dimakan. Cuman ini penyebutan pada umumnya saja, ya. Barangkali ini sama dengan penyebutan isbal dengan sombong, ya. Banyak sekali hadis kita dapati larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian isbal karena sombong. Itu bukan berarti tidak sombong pun itu boleh. Sebab ada hadis-hadis lain yang ternyata tidak menyebutkan persyaratan sombong tersebut. Cuman kebanyakan orang yang melakukannya itu karena sombong. Demikian pula orang yang mengambil riba, kebanyakan mereka untuk makan. Tetapi bukan maknanya sekedar untuk makan saja. Mungkin dia untuk belikan mobil, untuk bangun rumah, dan seterusnya. Itu pun masuk dalam kategori al-mubiqat, ya, perkara-perkara yang membinasakan. Baik. Dan banyak sekali dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang dengan keras dan memperingatkan umat akan bahaya riba ini, serta menjelaskan bentuk-bentuk riba. Adapun yang mungkin bisa kita ingatkan kembali dalam kesempatan yang singkat ini, yaitu riba yang banyak sekali tersebar di kalangan masyarakat, yaitu riba jahiliyah, ya, riba yang telah ada sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu riba qarb, riba dalam hutang piutang. Iya, yaitu seorang meminjamkan uang kepada sahabatnya atau saudaranya dengan persyaratan dia kembalikan lebih dari apa yang dia pinjamkan, ya, meskipun lebihnya sedikit. Ini termasuk kategori riba. Dan ini yang banyak sekarang beredar. Atau dengan kemasan yang lebih modern, dibuat lembaga-lembaga keuangan untuk menyimpan atau menghimpun uang masyarakat dengan iming-iming bahwa uang itu akan dikembalikan lebih dari yang disimpan oleh masyarakat, atau yang dikenal dengan istilah bunga. Iya. Dan riba ini kalau kita buka kamus barangkali tidak ada terjemahannya. Atau ada yang tahu terjemahan riba dalam bahasa Indonesia? Hah? Tidak ada terjemahannya yang lebih pas untuk riba dalam bahasa Indonesia yang dikenal oleh masyarakat kecuali apa? Bunga. Kecuali bunga. Baik. Meskipun namanya cantik. Atau dalam bahasa Arab lebih bagus lagi namanya faidah, ya. Faidah, luar biasa, faidah, berfaidah, hartanya udah berfaidah, ya, bermanfaat. Tapi nama-nama itu tidaklah merubah hakikatnya sebagai riba. Baik, maka apabila seorang mengkhawatirkan uangnya, ya, kemudian dia terpaksa menyimpan di bank, ya, karena khawatir akan keamanan uangnya, maka tidak boleh kemudian dia mengambil bunganya. Iya. Ada satu faedah yang pernah saya tanyakan kepada para asatidzah. Bagaimana kalau bank itu kemudian mengenakan pajak kepada kita? Iya. Bahkan terkadang pajak tabungan. Dan pajak ini ada 2. Pajak dari negara maupun jasa bank. Ya. Dan jasa bank ini kurang tepat kalau dikatakan pajak. Ya, kita katakan saya jasa bank. Iya. Katakanlah pajak. Pajak ini kan juga sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat. Bahkan termasuk dosa besar, ya. Pajak itu termasuk dosa besar. Iya. Dalam satu hadis tentang seorang wanita yang berzina, kemudian dirajam, ya. Dia bertobat kemudian minta dirajam, kemudian dirajam oleh para sahabat, lalu lemparan batu itu darahnya itu terkena ke wajahnya Khalid, sahabat yang mulia Khalid bin Walid. Iya. Kemudian dia mencerca wanita ini dengan cercaan-cercaan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mahlan ya Khalid," ya. Pelan-pelan wahai Khalid. Ya, sesungguhnya wanita ini telah bertobat. Andaikan tobat itu diberikan kepada seorang pemungut pajak, maka itu
cukup baginya. Ya, cukup bagi pemungut pajak tersebut. Ini menunjukkan apa? Pemungut pajak itu dosanya sangat besar. Ya, seperti dosanya wanita yang sudah pernah menikah kemudian berzina. Ya, hukumannya hukuman mati. Baik. Meskipun ini faedah juga ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang hukum pajak di negeri-negeri yang miskin. Nah, beliau mengatakan boleh kalau negeri itu memang membutuhkan. Iya, kalau negeri itu membutuhkan untuk membayar tentaranya, iya, membayar pegawainya, itu dengan syarat. Iya. Baik. Tapi hukum asalnya dia tidak dibolehkan. Dia tidak dibolehkan. Sampai di mana tadi ya? Iya, bank. Apa namanya? Andaikan bank ini dia memperlakukan pajak terhadap harta kita yang ada di situ. Iya, misalnya bunganya itu 10.000 per bulan. Ternyata pajaknya juga 10.000, berarti impas. Iya, baik. Atau bahkan pajaknya bisa lebih dari itu. Iya, misalnya kita menyimpan uang 1 juta. Sebulan kemudian ada bunganya 10.000. Ternyata ada pajaknya 10.000. Berarti atau pajaknya katakanlah 15.000. Iya. Berarti uang kita tinggal berapa? 1 juta kurang 5.000. Iya, karena 15 dikurangi 10, 5.000. Baik. Apakah misalnya boleh kita mengambil bunga tersebut dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa dipotong dengan pajak, artinya diimpaskan dengan pajak. Iya, berarti kita ambil 1 juta kurang 5.000. Seharusnya kita ambil, ya, 1 juta kurang 15.000. Kenapa? Karena pajaknya 15.000. Kan begitu. Bunganya tidak kita ambil. Tapi kalau kita ambil dengan bunga, berarti 1 juta kurang 5.000. Itu padahal uang kita 1 juta. Apakah boleh seperti itu? Jawabannya tidak boleh. Sebab ini adalah dua akad yang berbeda. Bunga itu berbeda. Bunga itu akad sendiri, dalam artian kasus sendiri. Kemudian pajak itu kasus sendiri. Jadi tidak bisa diimpaskan. Iya. Dan kalau itu merupakan jasa bank, misalkan jasa administrasi ATM, administrasi buku, iya, maka itu termasuk jasa yang halal. Iya. Jadi tidak semua pula di bank itu hukumnya haram. Iya. Kalau kita misalkan transfer, kemudian bank mengenakan jasa di situ, ya, sekali transfer 5.000 rupiah, ini termasuk sesuatu yang dihalalkan. Iya. Jadi tidak boleh kita impaskan bunga itu dengan pajak yang diambil dari harta kita. Ini kesimpulannya. Baik. Kemudian yang ke-5, wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka tidaklah yang mereka masukkan. Iya, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, tidaklah yang mereka makan, yang mereka masukkan ke dalam perut mereka kecuali neraka, dan mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dalam surat An-Nisa ayat ke-10. Iya, ini menunjukkan dosa yang sangat besar. Makan harta orang lain dengan cara yang zalim, dengan cara yang batil, itu sudah termasuk dosa besar. Apalagi kalau yang dimakan harta anak yatim, yang mestinya anak yatim ini diberikan perhatian yang lebih, diberikan santunan, diberikan kasih sayang, justru harta yang diamanahkan kepadanya dimakan secara zalim. Baik, maka tentu dosanya lebih besar. Maka dia termasuk al-mubiqat, pembatal, termasuk perkara yang membinasakan. Dan ini sama seperti sebelumnya, bukan sekedar dia pergunakan harta itu untuk makan saja. Dia pergunakan harta itu untuk beli rumah, beli mobil dan lainnya, itu juga masuk dalam kategori memakan harta anak yatim. Ya, memakan harta anak yatim. Baik. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-6, wattawalli yaumaz zahfi, lari dari medan pertempuran, yaitu dari medan jihad ketika dua pasukan telah saling berhadapan. Ini termasuk dosa yang sangat besar, kecuali sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, orang yang ingin mengatur siasat perang, dia pura-pura lari, ya, tetapi bukan lari seterusnya, cuma sekedar mengatur siasat perang, ya, mundur sejenak, atur siasat dulu, atau ingin bergabung dengan pasukan yang lain. Kenapa ini termasuk dosa besar? Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, di antaranya karena dalam perbuatan tersebut ada
ada sesuatu yang bisa melemahkan kaum muslimin. Iya, melihat para kaum muslimin mungkin sebagiannya masih bersemangat, tapi melihat sahabat-sahabatnya lari, maka mereka jadi lemah. Kemudian bisa menguatkan orang-orang kafir. Iya, jadi bertumpuk-tumpuk dosa yang dilakukan apabila seorang lari dari medan pertempuran. Tetapi pertempuran yang dimaksudkan di sini tentunya adalah jihad yang mengikuti aturan-aturan syariat, jihad yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan jihadnya para teroris. Baik. Kemudian yang terakhir, qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita baik-baik, wanita beriman dengan satu perbuatan zina, padahal dia tidak tahu menahu dengan perbuatan tersebut. Dia wanita afifat, iya, wanita yang menjaga kehormatannya, yang menjaga kesuciannya, tiba-tiba dituduh dengan perbuatan yang dia tidak pernah melakukannya. Itu perbuatan yang sangat keji. Iya, ini adalah dosa yang sangat besar. Sebab perbuatan zina itu pun adalah dosa yang sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'at sabila." Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya dia adalah perbuatan yang sangat keji dan seburuk-buruknya jalan, ya, seburuk-buruknya jalan. Baik. Dan di sini dijelaskan oleh para ulama, bukan pula maksudnya hanya wanita saja yang dituduh kemudian itu adalah dosa besar. Iya, ini berlaku pun kalau menuduh laki-laki yang baik-baik, laki-laki yang beriman, yang menjaga kesuciannya, tidak tahu menahu dengan perbuatan seperti itu, dituduh dengan perbuatan zina. Ya, ini sama seperti sebelumnya. Dikatakan di sini wanita sebab kebanyakan yang tertuduh adalah wanita. Iya, kebanyakan yang kena tuduhan sebagai pezina itu adalah wanita. Iya. Namun ini juga berlaku apabila seorang menuduh laki-laki yang beriman, laki-laki baik-baik, laki-laki yang menjaga kesuciannya dengan perbuatan zina, maka itu juga termasuk dosa besar, termasuk al-mubiqah, dosa-dosa yang membinasakan. Ya, jemaah sekalian, inilah penjelasan ringkas, sekedar mengulang dan murajaah apa yang sudah pernah antum baca dan sudah pernah antum dengarkan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari keburuhan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma